Pom Pom Podcast with Makom. Ya. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rohmat Dinarwanto dalam acara Pom Pom Podcast with Makom. Di sini kita dalam acara ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu tiga roda tiga M, yaitu yang pertama memakai masker, menjaga jarak serta mencuci tangan setiap saat. Dan di sini saya akan melepas masker terlebih dahulu ya. Oke, dan di sini kita dalam Pom Pom Podcast with Makom kunjungan institusi online kedatangan bintang tamu. Ini sudah melalang buana sampai kemana-mana ya Mas ya? Oh iya sudah, alhamdulillah. Ya ini kita di sini dalam kunjungan institusi online ke Divisi Radio atas nama Mas. Hai, aku Muhammad Trisna Novendra, biasa dipanggil Vendra dan nama udaraku tuh Raisa. Raisa, mesti lahirnya bulan November. Iya, tahu banget Rohmat. Wah, sama. Jangan-jangan? Jangan-jangan? Nah, ini mesti lahir bulan November kan udah ada Iya. Novi, Nova, Nove, Novel, terus apa? apa lagi? Nuvo Nuvo. November berarti. Neng aku rasa seneng nyabun lo ya. Wah. Sabune Maksudnya ya buat mandi ya buat tayo. mandi. Nah. Mandinya pakai bed spa. Jadi Waduh. kayak gini. Tapi cuma di hotel. Itu setahun sekali pas tidur. Iya. Ya ini Mas Novendra ini dalam divisi radio. Aku panggilnya apa? Beliau. Enggak dong, masa terhormat banget, saya belum tua juga. Panggil aja Raisa gitu aja sih. Oke, berarti Mas Noven. Enggak usah pakai Mas, biasa aja. Kak. Madam lebih tepatnya Madam. sih, ya. Madam Raisa. Madam Raisa bercanda, Madam. Madam Raisa. Ini Madam Raisa. Wah, kok Madam? Yaudah Raisa aja Oh, ya, sekali. Raisa. Iya. Raisa ini perkenalan nggak boleh? Perkenalan boleh nggak sih? Tentang Boleh. apa itu? Apa yang kamu mau kulik-kulik saya boleh loh. Bawa kuliti boleh banget. Yang pertama nama lengkap sudah. Alamat. Alamatnya aku kebetulan KTP tempat lahir beda semua ya. Ini aku minum dulu ya karena ini sponsor. Bercanda. Jadi alamat aku tuh rumah aku tuh sekarang di Perumahan Klodran, tapi untuk kamu mau mampir ke Perumahan Klodran ya? Bercanda. Iya dekat Satu Tujuan itu loh. Aku nggak pernah Aduh, ngopi. bukan kopi ya. Pokoknya yang nonton nih. Nah, pokoknya kalau Satu Tujuan tahu ya kalian. Itu daerah situ, cuman KTP aku Surakarta di sini, Kadipiro gitu. Tuh kan beda kan? Unik aku tuh. Jadi KTP-nya Kadipiro, rumahnya Perumahan Klodran. Iya, karena kan batas kota. Jadi ketika aku nyebrang ke rumah Karanganyar, aku menyeberang ke depan sudah Solo. Wah, jadi bayar pajaknya 2 kali no. Karanganyar sama Solo. Iya, enggak juga sih, enggak tahu. Setelah rumah, cita-cita. Itu Cita-cita. paling penting. Cita-cita tuh sebenarnya aku pengen apa ya? Ini open BO. Buka oven maksudnya. Nah, gitu loh. Terus santai aja. Jadinya aku cita-cita sebenarnya emang pengennya ke dunia entertain sih, Rohmat. Jadi kayak biar bisa kayak siapa ya? Kayak artis. Beda. Aku ikutnya itu waktu itu tahun berapa ya? Mau ke SMP kelas 2 kalau nggak salah. SMP kelas 2 ikut Idola Cilik. Udah aktif Bunda anaknya. Oh, berarti dari kecil udah aktif banget ya? Udah aktif Bunda itu. Soalnya berarti dulu minumnya bukan susu tapi by clean. Wih. Iya. Jadi biar putih semua. Putih semua ya. Dan sampai sekarang nih loh, kok malah putihnya hilang gitu. Ya, jangan bilang putihnya soalnya kayak gini. Oh iya, ten ya. Ya. Apapun ya itu harus bangga, ngerti nggak lo? Nah, oke. Cita-citanya berarti mau masuk ke entertain. Yes. Terus apa itu? Setelah cita-cita pasti masnya ini ada sesuatu yang mungkin belum tercapai sampai sekarang. Belum tercapai sih sebenarnya. Apa ya namanya? First impression. Sebenarnya kalau belum tercapai. Bukan acara termehek loh, Mas. Sebenarnya kalau belum tercapai banyak sih Rohmat ya, kayak ya manusia kan pasti kurang aja gitu kan, ketika udah mencapai titik mana gitu kan pasti ngerasanya kurang Allah, kurang saya kurang gitu loh. Cuman
di titik sekarang sih aku udah bersyukur ya gitu. Jadi kalau yang belum tercapai bahagiain orang tua sih. Kalau enggak ya apa sih yang dipengen gitu. Ngajak liburan bareng-bareng itu malah belum. Pakai ini ya apa uang sendiri gitu. Oh, tapi kalau kesampaian apa? Beli apa itu udah semua? Kesampean alhamdulillahnya beli apa ya? Beli omongan orang itu udah sampai semua. Gitu. Ya berarti kan sekarang dan sudah menjadi seorang penyiar radio, alhamdulillah. Alhamdulillah. Penyiar radio dan sekarang itu kalau masnya di pekerjaan sebagai penyiar radio itu udah berapa lama sih mas? Iya. Terjun di dunia radio itu sebenarnya aku udah 2017. 2017 sekarang. Kayaknya loh 2017 atau 18 gitu soalnya SMA kelas 3. Jadi sama ini untuk cerita juga ya. Ya, Jadi flashback. flashback juga. Jadi cerita dulu aku SMA kelas 3 itu ada lowongan di Solo Radio. Ya. Nah, ketika aku SMP itu sama teman-teman aku tuh udah kayak suka dengerin radio dan kita tuh kayak ala-ala jadi penyiar gitu loh dan kayak cuman dibekalin meja belajar SMP. Dia tuh udah kayak gini. Iya dong, kamu mau titip salam nggak gitu-gitu. Nah, udah kayak gitu terus kayak oh enak ya gitu. Dan aku kan juga dengerin semua. Literally aku tuh anak gadget banget jadinya kayak radio, TV tuh aku tonton semua, aku denger semua gitu loh. Nah, terus habis itu ada lowongan tuh SMA kelas 3. Aku nge-apply. Nah, sudah nge-apply kok di ACC gitu loh, di interview. Udah interview gini. Nah, pada saat aku training itu sebelumnya dulu aku pernah gagal, tapi udah sempet agak mau ke on air. Cuman aku belum ke tahap mixing gitu. Jadi aku masih ke tahap yang script gitu-gitu. Nah, pada akhirnya aku diberhentikan karena memang aku kan gak ada waktu juga ya. Tahu kan Mat, SMA kelas telu ya toh. Fokus UN. Reu apa duduk reuni apa sih? Ya, ujian sekolah. Ujian praktek. Apa tryout mana gitu kan. Jadinya aku nggak sempet ke radio. Jadi memang on off gitu loh. Nah, akhirnya aku diberhentikan. Lalu ada cerita lagi 2019 kayaknya aku juga udah terjun di sini. Udah terjun di Radio Unisri juga. Aku udah coba siaran di sini. Mungkin belum rezekinya ya, Wak. Mungkin belum rezekinya. Nah, aku tidak lolos di tahap interview selanjutnya. Jadi interview pertama lolos, tapi interview kedua nggak lolos. Pada saat 2020. Nah, 2020 ada lagi tuh lowongan. Coba kan? Ya kan? Coba. Nah, habis coba alhamdulillahnya tahap ke interview 1, interview 2, sampai sekarang pun alhamdulillahnya sudah menjadi announcer at Solo Radio begitu. Jadi kalau kamu nih ya baru coba-coba sekali 2 kali gagal atau bahkan di perusahaan itu gagal terus itu bukan bentuk suatu kegagalan ya. Mungkin sukses tapi masih ditunda. Sukses gitu. yang tertunda. Ya, sukses yang tertunda gitu. Jadi mungkin juga belum rezekinya gitu. Mungkin kamu harus lebih belajar lagi. Aku juga gitu dulu, Mat. Jadi ketika aku merasa kurang. Oh, aku kurangnya di sini. Oh, aku kurangnya di sini gitu. Jadi bukan interview. Ketika kamu nanti interview, kamu ditemuin sama seseorang yang lebih baik daripada kamu. Ketika dikritik, itu bukan kamu dijudge, tapi kamu dikritik kekurangan kamu ini. Yaitu sebagai masukan, bukan kayak masa sih gue gini gitu. Enggak. Jadi buat kritikan ke depannya biar lebih baik gitu. Dan bahkan kalau gak keterima pun bukan berarti kamu gak hebat. Kamu hebat, tapi mungkin belum rezekimu. Dan rezekimu mungkin bukan di situ. Dan belum saatnya. Yes, gitu. Berarti tadi kan di waktu SMP atau SMA yang pakai meja. SMP pakai meja berarti iya. Ibaratnya ini meja nih. Iya, meja mixing gitu loh. Terus kayak udah, hai kamu mau ini nggak? Wah, ini enak banget dong. Apalagi siang-siang ya kan makan gado-gado. Dinggo raup. Nah gitu-gitu. Berarti ibaratnya kayak belajar DJ tapi di meja. Jadi buku digesek-gesek ini. Enggak pakai buku. Jadi polos. Polos meja. Polos tuh kayak ya udah kayak enggak tahu. Kan ada suka gini kan. Orang-orang suka di radio tuh apa sih kok gini-gini masih enggak tahu. Masih enggak tahu kan. Terus ya udah coba gini-gini kayak iya terus oke kita on air lagi ya balik bye gitu set gitu terus kayak ya ampun gitu-gitu udah buat candaan karena istirahat kan dulu SMP udah 2 kali toh. Ya udah istirahat keduanya kan 30 menit toh biasanya. Nah ya wes SMP ku dulu cuma 1 kok. Apa ya tuh? Sekali soalnya kelas 3. Kelas 3 kelas 3 kan wes jam-jam ke 0 ngono-ngono fokus UN itu menyebabkan beberapa orang putus cinta. Malah curhat ya?
Dinggo alasan ya Ya. toh. Aku mau fokus UN dulu Ah, Padahal ya bar lulus ya ora balik. fokus karo liyane Mas. Ngefokus karo liyane UN itu maksudnya. nama samaran orang. Foto, apa O? O itu untuk N itu nunggu ya. Ora lucu tak kon mulai lho kowe. O untuk N itu untuk nama seseorang. Jadi kan bisa jadi Oh, samaran. iya. Saya mau fokus UN. Nah, itu berarti UN. Untuk Nurul nah kan itu bisa. bisa. Berarti kan ibaratnya kita udah sayang tenanan tapi jebol cuma fokus UN. Iya. Bertahun-tahun 1 sampai 2 tahun foto-foto terus, tapi ketika foto wisuda sama beda orang. Nah, Sorry banget. itu. Sorry banget. Nah. Ya ibaratnya udah ngancani skripsi. Udah ngancani skripsi atau udah sampai kerja ya toh kok nikah sama orang lain. Nah, udah itu. dibantuin apa? Ngancani ngeterki rono rene. Iya, namanya juga jagain jodoh orang ya kan. Nah. Gonceng kira rene nyetut. Tapi ngetutnya buri. Iya. Sing nyekel stang mah deh. Ya itu Iya. berarti Mas Novenda udah dari SMP ya Mas tertarik Yes. untuk tentang Yes. radio kayak gini. Iya. Ini orang-orang belakang nggak bisa diem ya. Berisik banget loh. Ini berarti di SMA kelas 3 ya. Mm-mm. SMA kelas 3 ikut seleksi di salah satu radio di Salah satu radio di Solo, Solo, nomor terus- 1 loh. Jangan ini. nomor 1. Nah, berarti terus itu nanti kan di beberapa radio juga di sini Mas. Itu berarti setelah itu nanti Masnya cuma pas di satu radio itu aja atau udah pindah ke yang lain? Enggak, satu radio itu iya Satu benar. radio. Aku fokusnya dari satu radio walaupun waktu itu 2017 setelah aku diberhentikan Mm-mm. ada lowongan. Iya. Aku enggak. Soalnya aku mau bener-bener udah gimana ya, Mat? Kayak kamu udah dengerin, kamu jadi pendengar setia sama Iya. radio ini. Mm-mm. Nah, kamu kan juga pengen terjun di situ toh. Mm-mm. Ya udah kayak udah cinta gitu loh, ngerti nggak? Aku tuh pengennya di sini doang. Aku nggak mandang salary, aku nggak mandang gimana karena apa? Di situ pengalaman aku banyak. Di situ aku bakalan lebih dapat pengalaman banyak juga. Aku bisa belajar juga banyak dan nyatanya sekarang aku juga banyak belajar di situ juga gitu loh. Berarti dari setelah sekarang ya alhamdulillah sudah di sana ya Mas. Sudah Alhamdulillah alhamdulillah. sekarang sudah di sana dan itu kan juga melalui fase-fase yang Of course, 3 Fase-fase tahun tuh yang menurut aku nggak ini. pas di bawah langsung alhamdulillah dengan perjuangan bisa sampai ke sini ya Mas ya. Mm-mm. Nah, itu kan sebagai seorang penyiar itu apa itu standar kerja atau job desk seorang penyiar itu gimana sih Mas? Kalau untuk penyiar sendiri, untuk job desk-nya biasanya nyuara doang sih menurut aku ya. Jadi cuma modal ngomong. Bukan modal ngomong juga modal kreativitas ya. Jadi Heeh. ketika kamu membawakan suatu info nih semisal. Nah, info itu kalau dalam aku dulu tema skripsi ya, bukan skripsi, sorry. Skrip dan tema skrip, ketika kamu dikasih info kan banyak tuh biasanya kayak Iya. dijelasin dulu gini-gini. Nah, kamu harus meminimalisir itu, cari poin pentingnya untuk dibawakan oleh pendengar. Jadi pendengar tuh sampai gitu loh. Jadi kayak materi kuliah toh. Iya. Jadi ketika ada satu orang komunikan ya kita gimana caranya nyampein ke orang itu biar kayak oh ini loh, oh berarti si Raisa atau Romat ini ngebawain ini ya. Tapi nah jadi gitu loh. Jadi kayak tahu harus tahu gitu. Itu berarti siarannya sendiri berarti. Kalau untuk aku sih sendiri, cuman ada yang tandem kan biasanya berdua dan di sini pun juga di Radio Unisri dulu keseringannya tandem bertiga, berdua gitu. Berarti trio. Trio iya. Bukan yang lainnya loh ya, trio. Triplek iya. Kan ada trio, triplek. Triplek ya kan. Tri apa lagi pokoknya Tri Wahyono salah. Itu kuwi tanggoku kok. Tanggomu iya. Ini ada salam untuk Tri Wahyono yang sedang macul di sawah. Hati-hati ya maculnya tetap semangat walaupun nggak karuan. Sing kepacul sikile dhewe. Coba Mas, ini kan Anda itu sudah tentang job desk sudah tahu dan sebagai penyiar sudah tahu. Mungkin ada beberapa kata-kata untuk ya kasarnya seperti pembuka ya namanya opening. Mungkin bisa contohkan opening ya. Opening oke. 107,7 Radio Unisri, the most awesome colleger station. Hai, aku Raisa, Riyadi Muda, nemenin kamu di info sore, informasi yang nggak begitu penting ya. Tenang aja, sore kamu ditemenin sama info yang bakal Raisa sampein. Tapi sebelumnya, kamu dengerin 3 lagu dulu. Ada Raisa, Ardhito Pramono, and Justin Bieber, Sorry. Berarti itu lagunya pop semua? Boleh, iya pop semua. Emang harus pop. Aku biasanya ngerungok kira dangdut. Oh, enggak. Jadi kalau di radio itu
kamu harus mengalahkan ego kamu. Jadi ketika kamu sering dengernya dangdut, dengernya indie, kamu dengernya rock mungkin. Rock. Nah, rock. Ya rock bawahan. Kamu dengerinnya rock. Nah, itu harus diminimalisir sama requestan, sama lagu dari playlist dari musik director. Kalau di radio aku gitu ya. Tapi kalau di sini biasanya memang semua radio sih sebenarnya ya, lagunya tuh harus pop gitu loh. Dan kita harus mengalahkan ego kita kayak gue tuh seringnya tuh denger ini gitu-gitu. Nah, jadi dan juga harus up to date. Aku ki senenge Nela Karisma. Iya, aku tuh senangnya Via Valen ya toh. Aku nyongko gitu harus dikalahin gitu. Harus dikalahin dengan ego sendiri ya. Iya, harus pop karena kan kita radio radio itu kan untuk pendengar semua, bukan untuk satu pendengar atau satu genre doang kan. Gitu. Apa tadi request lagu? Request lagu, boleh. Selain program kayak request lagu itu ada program yang lain nggak sih? Kalau misal titip salam atau gimana? Kalau request itu udah kalau di aku udah tandem ya, maksudnya open request tuh harus, soalnya kita harus ngajak pendengar juga. Ayo, kamu mau dengerin apa gitu. Terus kalau di aku juga dan di Radio Unisri juga itu biasanya kalau aku siaran sendiri itu buka topik kayak kamu pernah nggak sih Riyadi Muda ngerasain gimana cantengan? Nah, gimana rasanya di ghosting? Nah, kamu bisa langsung komen ya di Instagramnya radio_unisri gitu. Biasanya sih gitu. Di ghosting. Kalau enggak, gimana sih rasanya kamu tuh digigit tikus gitu? Kalau enggak kamu dikejar kecoak terbang. Nah, kecoak terbang. Aku wedi. yang apa? Bahasa Indonesianya melatai apa? Apa? Melatai. Yang datar aja ya toh, itu takut kamu nggak terbang toh. Ya aku takut banget kayak gitu. Iya. Sama kalau gitu. Apa yang terbang? Ya bahasaku medok banget ya Mas ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, kalau kalian juga gitu ya, kalau ini untuk semua teman-teman yang mau masuk ke Radio Unisri, medok itu adalah harus pede dulu. Jadi ketika kamu medok itu kalau kamu insecure-nya medok, nah itu enggak, karena banyak penyiar juga yang awalnya medok terus lalu ya karena sering toh. Kebiasaan tuh akhirnya jadi enggak medok sama sekali. Jadi jangan insecure cuman karena medok gitu. Medok. MEDOK. Iya, kan logatnya orang sini sama ada yang baca medok, ada medok. Iya, ada itu kan artis. Yes, itu. Nah, ini selama siaran, Mas. Iya. Anda kan sudah dari 2019 ya? 2019 atau 2020? Aku kalau di Radio Unisri dari 2018 berarti ya. Pokoknya aku awal masuk 2018, 19 udah masuk radio. Nah itu selama pas waktu siaran ya, itu ada hal lucu nggak? Atau yang sulit dilupakan? Kalau di Radio Unisri sebenarnya kalau sulit dilupakan momennya ya, karena kan ini juga masa pandemi gitu. Jadi biasanya yang aku dikasih jadwal untuk siaran, bahkan aku sekarang harusnya nyusun kan, aku harusnya nyusun jadwal-jadwal teman-teman mahasiswa baru yang teman-teman mau gabung juga, itu harusnya aku nyusun jadwal buat ngasih siaran. Nah itu kan aku juga bingung kan. Nah aku miss momennya sih kalau untuk tidak dilupakannya miss momennya. Cuman kalau untuk hal lucunya tuh ya ngobrolnya sih kayak pembahasannya dari yang bahas ini jadi ini gitu-gitu sih. Salam ada yang lucu nggak biasanya? Oh kalau di aku kalau di radio aku itu kalau lucunya ini, Kak, aku dulu pernah ketemu temen aku terus wajahku buluk terus ya udah deh aku tinggal pergi. Padahal itu udah di rumah. Berarti sing wajahe elek sing ning omahe. Karena dia enggak pede katanya. Oh, gilai. Enggak suka Wong saiki kebanyakan pada apa namanya insecure apa? Insinyur ya toh, insinyur. Insinyur bedane. Apa? Insecure ya toh. Apa institut malahan? Institut insecure. Insecure berarti ibaratnya kita membenci diri sendiri atau gimana? Bukan, tidak, menurut aku tidak percayanya diri, kayak contohnya aku jadi penyiar radio enggak deh, aku medok banget gitu, medok banget enggak suka kok gitu loh. Terus
apa ya, apalagi kayak oh aku nggak doyan dandan soalnya aku nggak pede nanti takut kemenoran, nah gitu-gitu loh Ah. contohnya. Nah harusnya kalian pede apa yang kalian punya Oh, gitu. terkait dengan dandan itu tadi, nanti ada Hmm, pertanyaan tentang itu, Mas. iya boleh Nah, boleh, nanti apa ada yang tuh? tanya unik kok, oh kayaknya. Oh ya. Aku mau tahu pertanyaannya ya, kayak dewi mau. Nah, Nah, ini kan selama titip salam tadi ada ya, ada yang apa? Kaget melihat wajahnya pas dia jelek atau gimana. banyak sih kalau hal lucu, tapi Hal kalau yang lucu. tidak terlupakan Nah, yang momennya tidak doang. terlupakan momennya dong. Momennya doang. Kalau misal mau berangkat siaran kehujanan terus lupa bawa mantol. Oh iya, kalau aku berangkat siaran biasanya ya kan buruh suara ya toh. Ah. Aku nggak pernah mandi, cuman cuci muka, sikat gigi. Oh, Iya, ini adalah rahasia dapur seperti. rahasia dapur gitu. Jadi kamu ketika kamu kerja di radio, kalau radio kampus ya kamu harus formal ya, Iya. karena kan di kampus gitu. Tapi kalau kamu kerja, nah itu kamu ya udah kayak kerja aja, tapi harus tetap sopan ya. Pakaiannya harus tetap sopan. Kalau nggak mandi kan biar nggak kelihatan kalau nggak mandi gitu aja sih. Tapi aku kayak gini. Tetap kelihatan nggak mandi toh. Halo. Saya Bercanda. mandi seminggu berapa kali ya? 7. 14 tuh, no. aku kalau mandi itu pokoknya kalau nggak keluar. Kalau keluar baru mandi. Tapi pakai anu gini. Enggak dong, Bed masa spa. masa pakai bathtub enggak no. Enggak pakai bed. Aku malah nyemplung sumur nih malahan, Sumur. heeh. Berarti mentasnya suwe biat, Mas. Mentasnya suwe banget, soalnya sing ngatrol kan wong KRT ngono lho. Sing ngatrol wong KRT gitu jadinya. Adus nyemplung sumur ini adalah sebuah rekor muri. Iya, rekor muri dong. Dan itu tadi selama siaran ada hal lucu serta hal yang tidak terlupakan tentunya. Mm-mm. Setelah itu kan pasti juga sebelumnya memasuki fase-fase kayak wah, aku harus jadi penyiar harus menyiapkan gini gini gini. Itu syaratnya apa aja, Mas? Menyampaikannya. Iya, Ya sebagai itu seorang penyiar. itu harus disiapkan sih skrip ya, contohnya kamu harus mau ngomong apa, kamu mau bawain apa, itu skrip. Cuman kalau sudah handal, nah itu biasanya memang tidak terlalu skrip, tidak terlalu mementingkan skrip. Dia bisa pakai langsung gitu loh, aku mau bawa ini Oh, gitu. berarti Karena saya orangnya agak pelupa jadinya selalu pakai skrip. soal pakai Tapi nggak apa-apa kalau selalu pakai skrip, yang penting intonasi kamu tidak terlalu baca begitu. Jadi tidak terlalu ngebuk lah. Ya sama kayak pidato toh. pidato. Yes, pidato kan menggema-gema gini. maju gitu-gitu. Enggak ada yang canda gitu. Maju tapi mundurnya lali. Maju. Maju Itu tekan kan GM. Ya maju sampai sana. Hmm. Tamangu. Ini kan ada syarat tertentu lagi nggak? Misal suaranya harus nyaring, harus Enggak, ngeprek, suara harus gimana? enggak. Jadi kan kalau untuk ngomongin suara, contohnya aja kalau kalian dengerin Prambors itu contohnya aja kayak Nikta Gina, Desta, itu tuh kan suaranya punya ciri khas sendiri gitu loh. Nah, kalau untuk suara itu nggak penting. Jadi memang kalian harus punya ciri khas sendiri. Jadi kayak oh ini yang siaran Rohmat nih. Oh ini yang siaran Raisa nih gitu loh. Jadi kamu harus membawain ciri khas kamu. Jadi makanya kan kalau kamu masuk radio, insecure dihilangin karena kamu apa yang kamu punya yaitu ciri khas kamu gitu. Berarti harus percaya diri penting. Yes. Berarti kayak misalnya kita Gina kan suaranya cempreng. Yes. Terus aku dulu pernah baca baru lihat kemarin deh kayak Mas Gofar. Terus sama Mas Imam Darto itu kan dua orang itu kayak suaranya ngebas. Suaranya beda-beda beda-beda. tapi tetap beda kan. Ngebasnya beda. Nah, itu kan juga memang ciri khas sendiri gitu. Berarti tipikal perempuan sama laki-laki beda ya? Beda. Oh, beda. Beda. Bahkan kayak penyiarnya Prambors, penyiarnya ini nanti kalau ketahuan kok oh ini yang siaran ini, oh ini yang siaran ini, padahal sama-sama cewek, bahkan kalau ketemu tuh suaranya bahkan sama gitu hampir sama gitu. Oh, berarti tergantung dari kita sendiri pembawaannya ya? Yes, jadi kamu mau dibawa kemana gitu loh. Mau dibawa. Ini lagunya Armada. Oh iya benar. Ini di sini udah ada cluenya soalnya. Udah ada cluenya. Bukan Mat, bukan. Jadi memang harus dibawa kemana dan kamu harus membangun karakter kamu mau dibawa kemana gitu. Karakter yang kamu ya, bukan yang aku pengen ikut ini deh gitu, enggak. Oh, ibaratnya ngikutin tren. Yes, jangan ya. Jadi kalau kamu bawain sendiri, aku tuh orangnya suka gombal. Nah, ya udah, bawain aja. Bawa gombal tapi. Bawa gombal. Nah, iso lape mbok taliin ning kene ngono lho. Itu. Seperti siapa itu? Bandana kan. Seperti Ziggy Zaga ya, alias Mas Atta. I love you Mas Atta. Mas Atta, semoga sakinah mawaddah warohmah. Mawaddah warohmah lo ya. Ya ampun, beli meja seharga 200 juta. Oh, luah. Luah. Beli apa tadi? Buat beli, buat beli meja. Oh, jas hujan.
Meja. Oh, meja. Meja. Krungku ke meja. Meja ini loh, meja makan tuh 200 juta loh, ya Allah, ngerti tak nggo tuku kontrakan ra to. 200 juta berarti tuku go kucing iso ngopeni sak Solo. Oh, iso ngopeni sak Solo kuwi. Berarti tergantung diri kas masing-masing untuk Yes. syarat suatu sebagai seorang penyiar. Nah, setelah itu tadi udah saya singgung tentang apa pakaian. Ini ada yang Pakaian. bertanya nih, Mas. Ya. Dari siapa ya? Ini minta disamarkan soalnya. Oh iya, namanya. minta disamarkan. Ini Baik. saya bacakan pertanyaannya. Nggak ya. pede ya kamu yang tanya. Pakai akun Anonim itu. Anonymous. Anonymous ya. Dari siapa ya ini? Ini pertanyaan kayak gini. Mas, apakah pakaian itu berpengaruh terhadap siaran? Enggak sih, tapi kalau kamu menempatkan aja. Jadi ketika kamu bekerja, ya wes kamu kayak ya udah sih pakai porsinya aja. Tapi kalau ketika kamu siaran di kampus, ya kamu pakai pakaian yang selainnya di kampus yang sopan gitu-gitu. Cuman kalau untuk kerja biasanya aku terlihat sopan aja gimana sih, kayak ya udah pakai baju yang berkerah, pakai celana pendek gitu-gitu doang, pakai sepatu gitu-gitu loh. Tergantung bawaan sendiri sih sebenarnya kayak gitu juga ya. Aku berarti kalau ini Nek kowe nggo daster oleh lo ya, Bro. Wong kowe ya kerja lo, berarti tidak menghormati kamu tuh ya. Itu nek kowe nggo kaos singlet barang ya ndak boleh lo ya buat laki-laki. Ndak boleh. singlet terus kayak bolong-bolong. Singlet terus bolong-bolong ya toh. Terus kene iki lho bolong ya toh. Jangan ndak boleh. Ya. Yang penting sopan aja gitu. Sopan tapi Santun. sopan tapi santun ya toh. Ya padha sopan santun. Iya. Yang penting tahu unggah-ungguh. Nah. Itu adalah contoh Gak usah make up, gak apa-apa ya. Tolong siapa yang mau lihat kecuali interview. Nah, gitu. Interview biasanya pakai putih hitam. Ya enggak dong, masa mau nyino, mau interview kerjaan gitu. Enggak, kalau interview ya cuma biasa sopan gitu. Yang penting sepaton. Ya sepaton. Oke. Sepaton ya apa-apa, jaketan apa-apa. Kowe nganggo, ya Allah nganggo kabeh wae apa-apa kecuali daster singlet lo ya. Itu enggak boleh. Lah saiki ne wae dibayangke siaran nganggo daster. Toh ya saking santai nih ya toh ndak boleh. Kalau pakai kaos ndak apa-apa loh. Kaos gondel jangan loh ya, kaos biasa maksudnya. Sporot dadi galingan cilikanku biyen. Aku nganggo kaos sporot to Mas dulu, pakai kaos sporot. Terus didulang sama mamahku. Wah, mamah apik banget kok. Aku dulu didulang sama Bunda. Aku bilangnya mae. Oh, mae. Aku dulu didulang makku toh. Nah, tapi sininya ada kayak cairan keluar. Di sini pupuran toh. Sini pegang bakwan, ini didulang. Didulang ya toh. Jadi kan kene teng celopret minyak tok lho. Ndak apa-apa, wong namanya anak kecil ya toh. Terus pas hujan-hujan. Hujan-hujan kan mengajarkan kita bahwa kita buang air kecil tidak akan bisa dilihat oleh orang lain. Wih, ini adalah suatu quotes yang menarik bagi Anda. Iya, walaupun aku belum nyambung ya toh dari bridgingannya. Tapi ya udah oke gitu. Oke. Kan dari hujan kita diajarkan bahwa buang air kecil itu nggak ada yang nonton. Nah. Soalnya hujan. Nah. Kalau nonton ya gue hujan-hujan berarti. Itu agak-agak nyambungnya. Agak nggak nyambung. Makanya tadi aku bilang kan, walaupun aku tidak paham, ya nggak apa-apa. Itu jokes bapak-bapak. Oh, jokes bapak-bapak ya. Dari RT saya. Sering ngeronda ya? Enggak. Lah? Remi. Ya ampun, lucu banget loh Mas Romat. Dari Remi pun itu ada filosofinya. Apa Remi? Remi itu kita diajarkan tentang bekerja sama, walaupun dengan catatan itu tidak baik bagi kesehatan tentunya. Oke, kesehatan apa nih? Mental? Lah kan mainnya malam. Oh iya sih, mainnya malam. Nek mainnya pagi yo enggak sehat juga. Nek bar subuh ya rasanya sehat. Yang penting kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke. Dan tadi tentang syarat ini setelah pertanyaan ini nanti ada. Oh, ini ada lagi susulan, tapi nanti ya. Ini ada akun anonymous. Oh, anonymous lagi. Bacanya ngel berarti ano. Iya. Anim gitu aja deh. Anim gitu aja. Anime. Bukan anime dong. Arigato, masa gitu. Ari lasso gitu. Yang aku enggak arigato. Sing nonton dulur-dulurku terus grup keluarga. Ini masnya ngapain? Enggak lucu loh, minggir. Dileboke grup keluarga loh, bayangin video. Jangan. Nanti kamu viral malah. Jangan, kalau ada Romat jangan datang ya, gitu nanti. Saya Romat meminta maaf. Saya Romat minta maaf atas segala semua arigato.
Viral ora isin no. FYP ndak ning isin ya. Malah FYI for your information. Oh ya ini for your information ya buat semuanya. Iya, iya. Hari ini tuh cuaca cerah. Cuaca cerah banget. Cocok buat ngulokin layangan. Tapi ya nganggo anu. Senar dudu benang wol to. Benang jahit lho. Jika Neng layang no le. jika neng Taylor. Oh neng Taylor ya iya. Arep jahit boke bingung jahit ku nang ndi le. Boleh, Bos. Ih jadi Bahasa apa sih? Kembali Jahitan apa radio? Sebelum aku jahitan nang sikile dicabut. Ayo kembali lagi bersama iya, di iya. Topik Radio. Ini tadi ada salah satu pertanyaan dan ini dari Mas Novendra lagi. Iya. Ini ada nggak sih Mas relevansi dari dunia pekerjaan sebagai penyiar? Relevansinya sama dunia perkuliahan dari ilmu komunikasi. Perkuliahan ya banyak ya, contohnya kayak penyiaran. Kan ada tuh, ya kan? Ada Di penyiaran semester 3. Penyiaran terus nanti di semester 6 ya, ada program radio. Wah, semester 6. Semester 6 ini KKN. Ah iya, ada KKN juga, ada KKN. Oh, berarti semester 6 KKN, magang semester Kalau bisa kayaknya dua-duanya deh sekarang gitu, Lalu. semester 6 sama KKN sama magang. magang sama KKN itu semester 6. Heeh. Skripsi itu semester Ya 7, 8, 7, 8. 9, 10. Amit-amit sih, amit-amit coya. 8. Berarti magang itu semester 6 sama Kayaknya lo ya, aku kok kayaknya sok tahu aja gitu loh. Aku Kayaknya sih soalnya gitu. belum terlalu mengetahui tentang Sama informasi walaupun kayak aku gini. mau menginjak di situ ya toh, tapi kayaknya semester 6 sama semester 6 tuh isinya ya KKN sama magang gitu. Kalau KKI beda. KKI semester Kuliah 5, kerja. kuliah kunjungan institusi. Oh, kuliah kunjungan institusi. Iya, Itu semester 5 dong. 5. Oh, Iya, berarti kemarin aku online gara-gara pandemi ini aku kan benci banget loh orang mau jalan-jalan ya toh sama teman-teman kampus kok enggak ada gitu. Terus kasihan Mas Roma tadi kan juga bilang toh biasanya setahun sekali di apa? tadi tur. Mandi ya toh, Oh, oh. mandi di bed spa ya toh. Oh, Nah kan aku kasihan nih soalnya online gitu loh. Masa mandinya online juga gitu kan? Mandi nggak online enak. ya Heeh. saru loh. By Zoom. Biasanya ada kan orang iseng-iseng mau kau nanti mau nongkrong nggak? Ya, aku baru mandi terus di WC loh. Loh kan Terus aneh toh. dipateni. Lah ya kayak gitu ndak mau viral ya Ah, toh. iya. Jangan lo ya kalian, jangan lo. Jangan. Udah pap aja ndak apa-apa. Wah, Pap toh. tapi bacanya PAP, pap. Iya, PAP. Terus tadi tentang magang itu semester 6, KKI semester 5. Aku ini semester berapa ya? Semester 4. 4 dong. Semester 4 nih ada yang aneh Apa sih materimu apa sih sembah aku lali tapi. Semester 4 ini ada kayak komunikasi politik, Terus terus psikologi komunikasi, Hmm, terus statistik. statistik. Statistika. Aku lagi. Aduh, kalau ngomongin statistik aku jangan deh di sini. Terus kewirausahaan. Kalau jadi gini, kalau untuk teman-teman komunikasi, kalau untuk relevansi kerjaan, bahkan bukan di dunia radio, itu sebenarnya banyak. Kita bisa di depan layar, kita bisa di belakang layar, bahkan kita bisa mendirikan. Jadi kan memang sekarang kalau untuk dunia hiburan banyak ya. Contohnya kayak kamu bangun manajemen, kamu bangun suatu institusi atau bahkan suatu apapun itu juga bisa. Apalagi kamu kerja di belakang layar nih kayak teman-teman kru yang lainnya. Itu juga bisa nanti di TV nasional, di radio juga bisa. Jadi banyak komunikasi itu menurut aku untuk relevansi pekerjaan itu memang banyak. Apalagi sinematografi, jurnalis. Kan itu semua menyangkut dengan komunikasi gitu loh. Jadi memang banyak sih untuk materi kuliah kita yang untuk kepekerjaan itu banyak. Berarti komunikasi itu ibaratnya mencakup semuanya. Mencakup semuanya gitu. Kamu bisa jadi IO, WO, ya toh, IO, WO. Bukan yang itu jangan sebut ya toh. Event organizer. Event organizer atau enggak kamu mau apa? Jadi MC. Jadi MC. Tapi juga MC bisa. campur sari. MC campur sari boleh, MC jagung ya boleh loh. Terus kayak penyiar ini tadi, terus juga bisa jadi. Kalau kemarin tuh dari berkaca 2 pom-pom sebelumnya dari divisi fotografi. Itu kan dari fotografi ada yang sampai buat apa kayak foto wedding pribadi. Kayak gitu. Terus sinematografi ada video private. Terus ada juga kemarin dari Mas Doci juga cerita tentang ada salah satu temannya yang dari ilmu komunikasi pun bisa jadi guru.
Iya emang bisa jadi guru. Jadi memang komunikasi itu kan multi talent banget ya. Ah. Nah itu materi kuliahnya kan banyak. Jadinya ya terserah kamu mau ngambil apa. Kamu jadi pengusaha boleh. Kamu jadi suatu pendiri manajemen atau CEO apa, founder apa. Itu memang. Tapi kan aku juga ngelihat ya Iya. anak-anak muda sekarang kayak Rohmat, aku gitu bahkan teman-teman aku juga tuh banyak malah buka usaha. Nah itu malah lebih menguntungkan soalnya dalam masa pandemi ini usaha itu orang tuh kayaknya butuh aja gitu ya, ngerti nggak? Jadi makan juga butuh, baju juga butuh, Minum gitu juga gitu. butuh. Minum juga butuh gitu loh. Jadi air juga butuh Iya. gitu loh. Jadi memang pinter-pinternya kamu aja sih berinovasi. Mengelola. Ya, mengelola otak kamu itu seberapa pintar dan seberapa ini di kamu sendiri. Dan di saat online wong ayu. pun ini tadi green screen. Oh, green screen ya. Nanti muncrat ya toh, ya Allah. Ini tadi yang berhubungan dengan online. Tadi kan juga dijelaskan bagaimana kita sebagai mahasiswa komunikasi itu harus apa? Kreatif. Yes. Harus mengelola suatu apapun dan itu pun juga nanti ada relevansi buat nanti kita dalam dunia pekerjaan. Betul. Nah, sebagai seorang penyiar kawakan, bahasanya Penyiar kawakan. Amin amin amin. amin. Apa sih kawakan itu sebenarnya, Kak? Kawakan. Ayo loh. Aku kalau menurut kamus Greenland, kawakan itu seorang profesional. Oh, profesional. Ya, baik. Ya baik banget. Gelai. Jangan dong. Itu kan relevansi antara penyiar seorang radio dengan relevansi dunia kerja dan di dalam ilmu komunikasi. Terus ini Mas, ada tips enggak sih atau saran buat seseorang yang mau terjun ke dalam dunia penyiaran ataupun ingin menjadi seorang Apa? binaraga? Seorang penyiar. Kalau untuk tipsnya tuh untuk seorang penyiar ya harus pede, up to date dan ya up to date sebenarnya. Up to date sama pede itu yang penting. Kalau untuk kosakata, intonasi kamu bicara, terus cara kamu menyusun skrip, nah itu nanti kamu bisa belajar juga dari sini gitu loh. Kamu gimana sih pembawaannya, pembawaannya aku mau penyiar tuh kayak gimana itu. Dan kalau untuk jadi penyiar announcer juga dan bahkan mau terjun radio, ya dengerin radio dong, Say. Masa mau terjun ke radio tontonannya cuman TV, tontonannya cuman TikTok gitu-gitu kan. Ome. Nah, Ome TV malahan ya toh. Itu kan enggak masuk ya. Nggak Enggak dulu. Nah, itu jadi kamu harus dengerin radio juga. Semua radio sih bisa sih harusnya gitu. Semua radio multi talent. Jadi tapi tergantung kalau itu ada tamu ya. Tapi tergantung kalau kamu suka sama radio satu ini ya didengerin aja terus, jadi pendengar setia. Kalau aku sih 2 ya dulu, antara Prambors sama Solo Radio. Selalu aku dengerin 2 itu. Berarti tapi no ini ya. No rasis radio ya, maksudnya emang pendengar setia aja, tapi Prambors aku suka dari SD gitu. Dari SD berarti? Iya kan dari udah lama kan ya Prambors. Dari SD udah dengerin radio. Udah bener-bener udah. Jadi kemana-mana bawa radio di sini. Ya bukan masuk amal tak kayak loh Mat. Aku bego mek ya toh. Mending manahan muter ya toh. Mat selamat malam ngono kayak mat siang ding. Biasanya nyoto-nyoto kan ono kuwi. Maksi ya toh. Makan siang. Nek makmal kan makan malam. Maki apa kuwi? Makan bersama Giono. Ya makan pagi lah. Ya, makan pagi Maki. Kalau makber makan bersama. Iya betul sekali. 2 juta rupiah untuk Anda. Nanti ditransfer lewat GoPay apa Dana ya? Apa pos malah lewat nanti pos. Lewat telepati. Nanti lihat stiker, tak kirim stiker uang 2 juta. Ya kembali lagi ke topik ya radio kembali. Wah, ada banyak sekali yang bertanya ini. Oke. Ini ada salah satu dari adik kelas saya, Mas. Oke. Atas nama Nasrullah. Bagus banget ya namanya. Ini tanyanya kayak gini, Mas. Wah, bosoku harus halus ini. Problem menjadi penyiar. For your information, problem itu masalah. Iya. Terus kalau masalah itu ya harus dituntaskan. Iya, betul sekali. Problemnya itu kalau dulu aku kebanyakannya kayak gitu loh. Kalau ngomong. Tapi sebelumnya Gagok. Itu kan sebenarnya juga nggak boleh gitu loh. Tapi kalau problemnya biasanya kebanyakan problem orang mau terjun ke radio nggak berani itu biasanya tidak pede dan takut sama suaranya. Oke. Berarti gitu. Kayak aku suaraku. Kalau di aku sendiri enggak ya, soalnya aku terlalu pede. Aku kadang ngrungokke VN ku dhewe jijik. Jijik ta. Aku tahu tau ngirimi VN koncoku gek wonge VN-e
apa Mas coba bedain? VN-nya apa? Kecap, Tuh mangan kan? kecap. Iya, mesti ta. Nggak boleh loh. Oh, kamu geli ta? Oh, kamu geli. Aku geli makanya Gawar, tak tuang gawar. nih. Oh. Kan VN koncoku tekok Berarti kamu nggak suka dengerin ASMR no? ya nek buat mood makan ASMR. Tapi yang makan tapi yang makan tuh kan enak ya enggak dilihatnya. yang makan yang perempuan tapi. Oke, terus. Nah, terus tadi problem itu kan masalah menjadi Iya, penyiar. iya, iya, Itu kan iya. juga harus dituntaskan. Iya, Ya, biar- berarti kebanyakan tentang suara ya. Kebanyakan kalau orang tuh mau masuk, aku ya yang aku temuin sendiri, biasanya teman-teman di rumah, teman-teman aku juga tuh biasanya kalau takut untuk terjun ke radio itu gara-gara dia nggak pede dengan suaranya, dia nggak pede dengan medok gitu loh. Makanya tadi aku selalu bilang kan, kalau kamu mau terjun ke radio, ya kamu harus pede dengan apa yang kamu punya sekarang gitu loh. Jadi masalah medok, masalah intonasi baca itu nanti lama kelamaan kamu bisa gitu. Tapi pernah problem tentang alat atau gimana? Tentang misal siarannya jam 9. Itu alatnya belum siap sampai setengah 10. Bisa. Misal mic-nya hilang. Loh kok malah mic-nya tak telen gitu kan? Ya, apa ya. atau Pernah. studionya bro. Pernah. Apalagi kalau ngalamin semisal mic ya, apalagi mic ketika mic Mike nggak Wazowski. muncul, iya terus bahkan suara kita nggak masuk ke headphone gitu-gitu, emang banyak problem kayak gitu. Tapi itu nggak terjadi di aku, alhamdulillahnya ya sama sekarang. Alhamdulillah jangan sampai. Tapi lah. kalau untuk aplikasi yang biasanya untuk di komputer, nah itu biasanya kalau berhenti dadakan, nah itu kan sebenarnya nggak boleh. Lah itu biasanya memang kadang terjadi, apalagi di sini gitu ya. Di sini kadang lagunya tidak lengkap, saya lengkapi ya toh. Kadang pakai YouTube, internetnya lemot gitu-gitu sih. Tethering. Ya nggak tethering juga sih, ada. Wah, Wah, sekarang fasilitas kampus sudah Jangan connect. malu-maluin loh, jangan Oke. malu-maluin kampus. Ini Iya. juga internetnya cepet tak, tenang aja. Internet kampus itu sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Sampai 1 Mbps. Di sini kita bisa Iya. mendownload. Cepet banget ya teman, apalagi kalau buka WhatsApp itu sampai connectingnya lama. Oh, Iya lupa. toh, cepet banget ya toh. Ya itu kebalikan. Ini kebalikan. Kebalikan. Enggak emang bener cepet. Tapi terkadang kan itu loh, Mat, terhalang iklan YouTube, iklan Spotify gitu loh, terhalang gitu-gitu kan. Berarti Jadinya belum premium loh. belum premium. Mari silakan beli Mari ke saya. silakan berlangganan. Pertalite. Jangan Akan pertalite. premium tadi. Lebih suka solar ya toh, ambune nganti kayak ngono ya toh. Nah, ini tadi dari Mas Nasrullah tadi kan tentang problem. Yes. Masalah menjadi cara mencarinya. Nasrullah tuh adik kelasku, Mas. For your information information kembali. Nah, ini ada juga dari Mas Rit 1. Siapa tuh Rit 1? Ayo coba tuh. 1 itu bahasa Inggrisnya apa? One. Nah, Rit. Ridwan. Oke. Ini ada suatu jokes bapak-bapak kok lagi. enggak nyampe ya? Ya Allah, enggak nyampe loh. Ini dari Mas Rit 1, Rit O nih. Rit 1 bertanya. Mama siap menjawab? Aku siap Oh, jawab. siap jawab. Cara radio Hmm. bertahan di era digital sekarang. Saya hitung sampai 5. 1, 2. Untuk bertahan di masa sekarang. Iya, saya ulangi lagi ya lu. Gimana? Cara radio bertahan di era digital sekarang itu bagaimana? Bertahannya ya ya udah biasa aja. Ngerti nggak? Jadi kalau kamu nyiar ya penyiar. Kalau kamu nyiar ya udah kayak gitu. Kamu siaran biasa aja. Untuk bertahannya ya kayak gitu sih menurut aku. Ya ada kan siaran kan kalau untuk kegiatan di luar ya udah kamu perjalanannya dari rumah ke radio doang gitu loh, bukan kamu ke rumah kemana gitu loh. Gitu doang sih sebenarnya. Udah gitu doang untuk Tapi bertahannya. untuk bertahan. Tapi kalau untuk di kampus sendiri, aku problemnya banyak. Mendatangkan orang-orang itu kan tidak ini ya, tidak mudah gitu loh. Apalagi teman-teman baru yang pengen ke kampus kan aku juga takut juga kan mengambil resiko gitu loh. Aku takut juga mengambil resiko. Nah, makanya pada saat itu aku kayak ya udah materinya melalui online aja. Ya udah seperti itu aja, apa namanya? Ada kamu, aku kangen banget sama kamu loh. Ini gini aja gimana gini. Oh ya oke. Itu aku juga lebih takutnya di situ sih, kayak mendatangkan orang kan takut ya. Apalagi orang-orang kan sekarang berkegiatan di luar terus gitu-gitu loh. Dan masa ke kampus doang, ke radio pakai surat kesehatan gitu. Nah, makanya aku masih mikir mending online aja daripada aku mengambil resiko yang sangat besar. Mending aku online aja untuk menyampaikan materi radio gitu. Berarti selama pandemi ini ya, Mas. Yes. Maaf ya aku agak nggak connect. Agak di sini udah
Di sini udah muncul ini. Asap-asap. Asap-asap. Ya Allah. Selama online berarti pernah siaran online enggak sih? Siaran online biasanya lewat apa ya? Kalau live sebenarnya itu termasuk konsep aku ya. Konsep aku untuk radio Unisri ini gimana caranya tetap siaran tapi dengan live gitu. Cuman aku kan takut pendengarnya sedikit ya nih gitu. Jadinya takut pendengarnya dikit dan bahkan follow dulu dong @radio_unisri. Yes, @solo_unisri. @radio_unisri lupa deh gue. Apa sih IG-nya? Nanti ditulis di description box ya. Atau saya Ini tugas editor berarti. editor berkelas. Yes. Itu. Nanti ditulis ya radio IG-nya. Itu kalian harus follow juga biar lebih up to date gitu dan nantinya juga banyak sih informasi dan aku bahkan harus menata-nata feeds Instagram gitu. Feeds Instagram, ada story Instagram, Yes. direct message Instagram juga banyak. Gitu. Bahasaku udah melalang buana juga buat bahasa Inggris. Iya harus anak muda loh. Seorang anak komunikasi muda. itu harus bisa bahasa apa aja. Semua bahasa Thailand juga loh harus. Nak nine, Udah pernah dengar bahasa Greenland? Bahasa Greenland itu apa ya? Saya enggak tahu loh. Aduh, itu kayaknya Thailand loh ya. Ya tapi congkeke Korea juga harus bisa loh ya. Oppa jonggense. Oppa upin-ipin nak makan oppa. Bener sendu juni ombaran majumaya. 멋진데요. 엄들을 쓰겠는데. 오마이와. 심해요. 수고 없는데. 어쩌고세 좀뭐 겁주 좀세. 센세. Nah, se. Ini ada salah satu contoh bagaimana di radio itu ada percakapan antara dua orang asing. Dua orang atau lebih ya toh. Definisi komunikasi ya toh. Itu adalah apa? Komunikasi di radio Korea ini tadi. Radio Korea, radio Thailand juga loh. Radio Thailand tepat nak naik. Kak pun kak. Tak pun nak tak dai. Kan tok pini ya lah. Tak dai biu nak mai. Nak badak demon tak pak tai ya ta. Ini seperti orang Thailand semua. Iya, jadi sekarang harus multi talent ya. Bercanda multi talent bisa belajar kok. Berarti multi talent sekali di bidang semuanya ini. Amin. Nah, ini kembali ke radio. Radio bukan laptop ya. Laptop kan. Iya, soalnya ini bukan tukul Rohmat tapi iya. Tukulnya tukul Rohmat. Tukul Rohmat. Oh iya. Boleh. Walaupun apa ini? Iya. Walaupun nggak ada penontonnya ya toh. Nggak apa-apa loh. Kalian nggak harus lucu loh. Terpaksa lucu nggak apa-apa. Iya. Radio tuh kalau nggak lucu nggak apa-apa. Garing nggak apa-apa. Yang penting pede. Oh, yang penting. Yes. Oh, nah terkait pede sama nggak lucu ya mas. Pernah nggak sih mas? Apa itu siaran keceplosan? Keceplosannya apa? Ya kayak misal keceplosan benda asing. Benda asing. Oh, yang kayak gitu-gitu. Enggak sih, tapi ini kan tadi kebetulan aku keceplosan. Tapi udah di-cut kayaknya sama editor, enggak tahu di-cut atau enggak. Itu ya kalau untuk di sini karena aku terlalu bebas ya, biasanya sih tidak. Cuman dulu katanya dari kakak-kakak tingkat yang dulu pernah sampai radio ini tuh sampai off. Dulu katanya pernah sampai off radio ini di-offin berapa bulan gitu katanya sempet gitu makanya kalau kalian siaran juga itu bahasanya harus sopan ya gitu. Agak nyerempet dikit tidak apa-apa, tapi kalian harus jadi joke di gitu filter. Loh. Iya, misal kayak aku mau open BO, maksudnya buka oven. Nah, gitu-gitu loh. BO itu bisa bimbingan orang tua. Bimbingan orang tua juga bisa. Aku mau ke ini nih. Apa ya? Ke Serpong gitu-gitu loh. Ya udah sih. Serpong kan di Tangerang toh lah ya kayak gitu-gitu. Ya udah kayak diseremetin tapi kalian juga bisa gitu. Biasanya aku malah belak-belakan kayak kemarin tuh contohnya aku dapat requestan tadi loh kayak aku malu kak, aku masih buluk apalagi temen tuh udah di depan pintu aku nggak ngebuka nih. Ya udah ganti rai aja gitu. Aku bilang gitu enggak apa-apa. Nah, itu kan lucu. Pakai apa ya? Pakai topeng. Yes, gitu. Ya udah sih kalau aku sih gitu ya. Tapi punchline pun tidak harus lucu. Harus lucu kalau punchline. Cuman biasanya akhiran setelah konten itu kan harus dikasih punchline. Nah, ada 3 pilihan. Kamu pertanyaan, pernyataan atau punchline. Tapi punchline itu harus lucu. Contohnya
Kamu tau nggak Riyadi Muda bedanya kamu sama kopi? Kalau kopi itu kafein, kalau kamu capein, gitu Wih, loh. ini bisa tak kembali sama pacarku, tapi online. Gitu. Ya gitu-gitu sih. Pokoknya harus lucu kalau punchline. Cuman kalau pernyataan kayak contohnya, Riyadi Muda, bedanya kamu sama Ata tahu nggak? Kalau kamu ganteng, kalau kamu anteng, gitu-gitu loh. Nah, gitu. Ya itu bisa jadi Ya, jokes ya. heeh. Berarti dalam suatu kita menyiarkan ada 3 pertanyaan, Mm-mm. pernyataan sama punchline. Ya, kalau pertanyaannya juga gini. Selalu apa namanya Riyadi Muda. Kalau kamu jadi Ata, 200 juta mau kamu buat apa? Dah, set mati. Gitu loh. Oh, Nah, gitu aku baru tahu soalnya. Iya, Selama gitu. aku 16 tahun menggeluti Menggeluti ya, nah. menggeluti pas bunga. Aku akhirnya bisa tahu apa itu pertanyaan, pernyataan sama punchline. Iya. Kan dari Mas Doji kemarin pun juga pernah bercerita ikut. Dan bisa kasih quotes lo ya. Jadi Ah. ketika kamu ngebawain info, sorry aku potong, info tentang putus nih. Mm. Tahu nggak sih Riyadi Muda kalau Rohmat tuh sama Pevita Pierce putus. Nah, just reminder aja ya. Kalau kamu sakit hati, jangan buangnya ke lain hati. Nah, gitu-gitu loh. Iya, malah Jadi, kayak ya, kopi. Kayak pokoknya kalau di isinya boleh pernyataan tuh boleh quotes atau pernyataan kayak kamu gitu. Punchline harus lucu, pertanyaan juga nggak apa-apa gitu. Tapi pas mengajukan suatu pertanyaan, Heeh. itu haruskah kita berhadapan dengan seseorang nggak sih pasti akan? Ya kan seseorangnya pendengar. Oh, pendengar. Iya, berarti. jadi kita kayak pendengar tuh kayak kita ngomonginnya dua sisi ya. Jadi aku, kamu. Gitu loh. Jadi kamunya tuh kayak ya berasa kalau dengerin kayak aku diajak omongan nih sama penyiarnya gitu-gitu loh. Jadi emang aku juga belajar di situ kayak kamu dan pendengar, bukan kalian ya. Nah, itu Iya. ngomong kalian juga nggak boleh. Jadi kayak cuman aku, kamu. Jadi kayak biar kayak talknya tuh enak gitu loh. Aku tuh suka banget sama kamu. Aku tuh tahu loh perbedaan aku sama kamu. Aku tahu loh perbedaan kamu sama Sama Aurel. aku. Gitu-gitu loh. Oh. Nah, gitu. Jadi kayak lebih enak aja kayak Membangun komunikasi. Yes, Oke. gitu. Kan itu tujuan radio, sayang. Iya, betul Iya sekali. dong. Anda mendapatkan lagi. 5 juta ya. Bukan, voucher. Apa? Voucher gosokan. Tapi itu saya coba lagi. Bukan di teh gelas ah. Ya bukan, oh. Bukan, oh. Ini di gosokan Oh, spray. jelly drink. Spray. Oh, Ini Oke, oke. kembali ke radio kembali. Oke. Ini ada lagi yang bertanya Mas dari saudara ini kayak aku tahu denger namanya deh. Samuel. Pernah denger? Halo Samuel Indonesian Idol ya? Bukan. Ya ampun Samuel, oh fans banget loh aku. Bercanda. Ini Samuel Indonesia Mencari Bakat toh. IMB tahun berapa ya? MB tahun berapa ya? 2000 kan enggak? 2000-an enggak sih? 2000-an. Kalau nggak salah 2010, 2009, 2008, pas. 2009, Pas. 2010, Pas. 2002 enggak sih? Iya, betul sekali. Yeay! Ini malah seperti Kok kuis. malah kuis Ya. loh. Gimana Ini gimana? pertanyaan dari Mas Samuel nih. Mm-mm. Ini apa yang Anda lakukan Mm-mm. sebagai seorang penyiar jika mendapatkan bintang tamu yang mungkin membosankan? Yang ngebangun suasana Ngebangun kan sama suasana. kayak MC kan. Jadi kan kamu yang ngebawain, kamu adalah kepalanya. Kamu kepala acara. Jadi ketika ini tuh suasananya mau aku ke bawah mana sih? Mau ke bawah horor, mau ke bawah komedi gitu. Jadi dan kita harus memahami ya apa namanya? Bercandaannya si penyiar si bintang tamu, bintang tamu. gitu. Oh, jadi kalau kita nggak lucu tetap tertawa aja kayak ya ampun, Rohmat kayak Presti deh gitu-gitu loh. Jadi kita tetap harus ketawa biar nular ke bintang tamunya Bintang juga. tamunya. Biasanya sih gitu. Tapi malah kalau misal connect, nah itu nanti bintang tamunya juga tanya, "Ya ampun, kayak Presti, bukan kok kayak tek kotak." Nah, gitu-gitu loh. Saai lu. Nah, tektokannya gitu. Ah. Nah, udah sih kayak gitu dong. Ya, dan memang tugasnya juga penyiar sama MC kan biasanya tuh harus ngebawain suasana. Iya. Tapi pernah nggak sih kedatangan bintang tamu yang cuma diem, cuma jawab ya? Pernah sih Langge. teman-teman aku radio ada yang dulu waktu itu kedatangan dari news ya. Jadi ketika dibuat joke gitu kayak jadi terus habis itu bintang tamunya nggak ketawa sama kayak ya, cuma dia doang. Iya. Oke, Riyadi Muda gitu. Udah. Jawabnya cuma langge. Oh, iya. Enggak kok. Landai gitu-gitu loh. Enggak Wah, enggak tahu. dulu nah gitu. Aku nggak tahu. Kayak Nah, cuma iya. simpel kayak gitu loh. Oh, juga itu menyakitkan. bukan bintang tamu, mending kamu tak usir aja Itu gitu. malah jadi bintang pentas. Itu ibaratnya kita udah membangun beberapa apa ya, kata-kata cuma dibahas ya, Iya. oke, Oke, gitu. ye, Ye. cuma curhat. Nek enggak Aku soalnya GPP.
Gipa. Gitu-gitu. Gipa. MLZ gitu. Gipa Novi. Nah, Novi apa? Nonton TV. Iya, betul sekali. Selamat Anda mendapatkan 200 juta. Oh enggak, bukan. 200 rupiah. Oh, 200 rupiah. Rupiah. Hah? Rupiah itu Satu mata rupiah, uang India, Bos. Nah, ini 1 rupiah berapa, yo? TikTok. Ada 1 rupiah berapa? Pas. Saya minta bantuan orang lain. Oh ya, boleh. 13.000. 13.000 salah dong. Ya, Apa sih? Pas. Mending kita lempar ke pertanyaan yang lain. Oke. Apa masalahnya rupiah nggak tahu. Rupiah enggak tahu ya. Kalau 1 ringgit 13.000. Ya. Ini Mas pelajaran akuntansi, Man. Iya kan. Ini Mas? kalau semisal ini ada lagi, Mas. Ini seperti suatu interview, Mas. Iya. Ini, Emang Mas. interview kan kita. Iya, betul sekali. Ada menginterview saya. Tentang ini. Ketika saya bacakan namanya. Ini kalau nggak dibacakan nanti marah-marah sama saya di rumah. Ini siapa ya? Ini sepertinya nggak minta disematkan kode belakangnya 007. Waduh, Makanya, agen ya tuh. Makanya James Bond. Iya. Pertanyaannya kayak gini. Ketika sudah mempunyai basic seorang penyiar Amin. dan sudah percaya menjadi seorang public speaker Yes. yang baik sebelum menjadi seorang penyiar radio, biasanya kita bisa mengalihkan bakat seorang penyiar tuh sebagai apa lagi? Mengalihkan penyiar, mengalihkan bakat penyiar. Menyalurkan bakat selain penyiar. MC kan biasanya. MC. Iya. MC Mas. MC Mas. Mungkin jenengan download kula wonten yo. Kula MC. sauri bisi teng kuping jenengan MC. MC. Voice over kan juga baru diincar juga ya sama anak-anak muda sekarang. Voice over tuh apa? Ngisi suara tuh loh kayak Indomie gitu-gitu loh. Oh, kayak iklan-iklan. MyZone gitu-gitu loh. Nah, itu kan kayak juga baru bio. Nah, gitu kayak Garnier gitu-gitu loh. Nah, biasanya itu kan baru ditelaah banget ya. Kamu dengerin Spotify nggak, Nek? Biasanya no iklan nih loh. Nah, itu kan tugasnya voice over untuk ngisi. Nah, itu gajinya gitu. juga lumayan ya. Iya, tugasnya buat ngesuara. Nah, itu kamu harus pede dulu sama suara kamu. Kalau enggak ya bubra. Yo, cek yo. Enggak dulu gitu. Nanti kamu di sama baru mau ngomong Bon Mas. Liane. Napas aja udah enggak denger kok gitu. Voice over, MC, terus apa ya? Linknya banyak sih, voice over, Dubber. MC, dubber, penyanyi juga bisa sih biasanya. Tapi kadang memang agak tapi kalau penyanyi agak struggle-nya agak banyak sih. Ya, masalahnya itu kan penyanyi di depan Harus cangkok kalayak rame. Yes. Kalau misal penyiar radio kan cuma yang lihat cuma kita sendiri sama kru. Yes. Kayak ini krunya di sini ada 25. Ada 25, tapi semua udah antigen ini walaupun ya antigennya ya ndak pakai masker tok. Kita udah swapin. Ini berarti dari pertanyaan dari 007 sudah terjawab ya Mas. Nanti tak bisi dengan Mas di MC. Di MC, voice over, dubber, public speaking juga. Oh iya, kalau tentang public speaking ya. Cara agar kita tidak malu. Kan biasanya kita public speaking di depan orang banyak. Kita pas waktu lihat matanya sama kita sama bertatapan terus malu. PD. Nah, dan bagaimana? PD dan menanggapi penonton itu adalah teman kita aja. Kalau enggak ya kayak orang nggak kenal. Kalau itu ada teman ya kayak karena kalau aku nggak suka kalau MC atau apapun itu ada orang tua, ngerti nggak? Kalau teman kan masih bisa tuh. Kalau aku nggak suka ditonton orang tua, nggak suka. Jadi kayak kurang leluasa. Begitu. Jadi memang kalau ada orang tua bahkan ada teman yang anggapnya nggak ada aja gitu. Jangan ada kayak contohnya kayak ini nih kamu kayak temen gitu. Oh gitu ya, jadi kayak bawaannya bebas aja, lepas gitu aja sih. Aku nanti lagu nih soalnya. Aduh. Saya ada nih penikmat. Itu enggak boleh loh ya, enggak boleh juga loh ya. Kamu enggak tahu lagu gitu biasanya. Aku tahu lagunya, aku tahu. Piye. Bebas lepas itu kan lagunya. Siapa yo? Isyana toh. Salah. Raisa. Oke, lanjut. Oke, kembali lagi ke radio pemirsa. Dan di sini kembali bersama Mas Novendra. Mas Novendra ini adalah seorang penyiar tadi alhamdulillah di Solo Radio. Dari SMP sudah niat menjadi seorang penyiar, SMA menjadi seorang penyiar. Dan alangkah baiknya kita apa ya? Datengin siapa nih? Ya ampun, aku suka banget ada bintang tamu lain. Surprise ya Allah. Aku nangis loh ada orang tua. Nanti backsoundnya sedih.
Atau Anda pilih kotak nomor 1 atau di kantong saya? Aduh jangan, masa ambil ya tadi acak gini, jangan. Di kantong saya atau kotak 1? Kotak 1 aja. Kalau kotak 1, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap memakai masker, menjaga jarak serta mencintaimu. Ya, bukan menjaga jarak, Yes. apalagi Mas? Menjaga jarak, memakai masker, Sama memakai celana. memakai celana, jangan lupa ya toh. Make up loh buat teman-teman ya toh. Ya juga M. Yang pastinya menjaga jarak, memakai masker dan juga mematuhi protokol kesehatan. Dan setelah ini kita akan kembali lagi dengan acara Pom Podcast Wisma Kamu dengan institusi online dalam divisi radio bersama Mas Novendra. Oke, dadah. Pom podcast Wisma Makom. Ya. Kembali ke radio kembali. Di sini oh ini ada satu pertanyaan. Apa? Pertanyaannya pilihan ganda. Oh iya, boleh. Ayo tak jawab jujur loh ini. Iya, boleh. Pertanyaan sangat tabu ini Mas dari saudara. Mitos atau fakta gitu nggak? Itu kan acara TV. Oh iya. Ini pertanyaannya adalah bagaimana ketika Anda menjadi seorang penyiar dan bertabrakan dengan jadwal yang lain? Ini saya bacakan nickname-nya ya. Dari ini gini bacanya Ya. ngeleram F-nya 3 kali Ya. RE Fire. Oke. Oh, Free Fire. Ya, Free Fire. Iya, Game ini game kan ya. Oke, ini apa pertanyaannya? Pertanyaannya gini. Bagaimana Anda sebagai penyiar ini mensiasati apabila jadwal Anda tabrakan dengan yang lain? Tabrakan dengan yang lain dalam artian kuliah. Kegiatan atau kuliah yang lain. Kalau kuliah kebetulan kan aku siarannya masih weekend, belum yang belum tandem yang weekdays. Kalau untuk weekdays itu ya kalau bertabrakan dengan kuliah ya memang kan kuliah sekarang online kan. Iya. Jadi so gampang. Jadi ketika kamu Kuliah siaran gini gini setelah off mic kamu bisa baru ngikutin gitu-gitu sih. Jadi multi talent aja, gengs gitu. Oh, jadi kayak multi kegiatan. Yes. Berarti bisa nyambi ya Mas ya? Bisa, kan sekarang online. Kalau semisal bertabrakan dengan jadwal kuliah, nah itu kalau kuliahnya udah offline ya, nah itu bisa dibicarakan sama, iya kayak negosiasi aja Neng gitu. Misal kalau kuliahnya jam 7. Kuliah jam 7, padahal kuliah jam 7, padahal kamu siarannya dari jam 6 sampai jam 9. Nah kan tetap gak bisa dong. Nah kalau offline kamu negosiasi yang setelah jam 7 apa gitu-gitu. Tapi kalau itu tergantung perusahaan masing-masing ya. Kalau memang bisa dinegosiasi ya boleh, kalau enggak ya berarti kuliah Anda yang waktu jam itu tidak pernah masuk gitu. Nilainya berarti tapi bisa kok malah dikonsul sama dosen kayaknya bisa deh. Jadi ikutnya sama kelas lain kayak gitu. Iya, begitu. Yang jamnya beda gitu. Nah, kok ya pinter nak, Mat? Soalnya pengalaman. Nah, pengalaman kan. Jadi dulu pinter. Jadi kan berarti pinter-pinternya kita Ya, aja kan. bagi Pinter-pinternya waktu. kita bagi waktu gitu loh. Enggak apa-apa, enggak sekelas enggak apa-apa ya. Enggak sekelas dulu enggak apa-apa. Yang penting kalian bisa mendapatkan ilmu. melakukan semuanya. Tapi memang kebanyakan kalau manusia ya, namanya juga manusia, tidak bisa melakukan semuanya dengan secara berlangsung. Pasti akan ada yang satunya yang ditinggalkan gitu. Kalau kamu bisa semua bagus malahan, tapi biasanya memang melakukan semua. Bisa nih, contoh 5 kegiatan nih, pasti cuman dilakukan 4. Kalau enggak 3. Kalau enggak 4, 3. Berdasarkan pengalamanku loh ya, gitu. Cuman kalau kamu bisa 5-5-nya, berarti kamu pinter mengatur waktu, pinter memprioritaskan apa yang aku pengen ngelakuin ini dulu deh gitu loh. Tuh. Yo, pinter dalam segala hal. Yes. Harus loh itu ya, semua kayaknya manusia gitu deh. Tapi pinter enggak tuh? Itu adalah iya. Ranking 6 gitu kan. Ranking 6 dari 7 murid. Berarti pinter-pinternya bagi waktu ya Mas. Yes, gitu. Kalau belajar bagi waktu jangan tanya saya. Itu nanti akan tersadarkan sendiri untuk teman-teman di rumah biasanya kalau sudah menjalankannya. Iya kan?
gitu. Sedikit bercerita tentang pengalaman, saya itu Boleh. pernah tabrakan waktu. Jadi paginya itu Hmm. kuliah, Hmm. siangnya itu part time. Tuh kan. Heeh. Iya, terus Kan tapi jadi kan online. pas offline dulu, Apa offline dulu? part time. Terus sorenya garap tugas, malamnya tidur, ya hampir keteteran. Hampir keteteran Tapi kan. ya Nah, itu pinter sampai sekarang udah alhamdulillah udah bisa ngatur ngatur waktunya waktu. lebih handal Iya. kan. Nah, jadi itu kayak ngalir aja tomat Mm-mm. berarti toh. Iya, ngalir aja. Jadi kalau bagi teman-teman di rumah masih bingung ngatur waktunya itu ngalir aja. Jadi kalau Mm-mm. kalian gini ya, Mm-mm. manusia tuh kalau nggak mau sukses ya jangan pusing dan ribet gitu loh. Mm. Kalau kalian mau malas-malasan ya itu nggak sukses. Tapi kalau kalian mau ribet, mau dipusingin, mau jadi manusia yang pusing, ribet dan segala macam, nah itu akan menghasilkan hasil yang tidak akan angkanya tuh nol, tidak bisa 100, bisa 1000, bisa 1 juta sayang gitu. 1 miliar. Bisa 1 miliar, amin gitu. Berarti usaha tidak akan mengkhianati. Usaha tidak mengkhianati pengusaha, iya toh? Usaha itu bisa berusaha kalau Heeh. tidak dimulai dari nol. Usaha, oh iya gitu. Oh iya, benar benar benar. Itu Ada adalah orang dalam toh? Heeh. Heeh, heeh. Kalau nggak orang dalam ya dimodali orang Ya, lain. Nah langsung itu. telepon sesuk anakku daftar sekiranya. Sekiranya butuh badik ya enggak apa-apa. Nah Nanti gitu. tak kasih badik satu perusahaan. Kalau sekiranya butuh kopi loh enggak apa-apa, tak kayak apa gitu. Es degan. Es degan apa Es degan boleh. Kelamut. Heeh. Ini tadi kita habis Kelapa muda Heeh. ya Oh kan. iya, Kelamut itu kelapa Kelapa muda. muda. Kalau kelabang, kelapanya abang. Ya. Oke, Oke, boleh dan boleh ini boleh. berujung di akhir acara ini ada beberapa nih, Mas. Aduh, kok berakhir banget sih, Ya, Kak? cepet banget ya. Heeh. Kayak hubungan kuro kowe. Au. Maksudnya karo kae juga kowe. Oh, Ini pesan, saya bacakan ya. Pesan untuk teman-teman yang mau turun ke dunia penyiaran. pesan-pesan. Pesan. Tentunya harus percaya diri apa yang kalian punya, tidak Mm. usah insecure dengan suara, dengan apa namanya? Aku jelasin semua ya. Iya. Tidak usah insecure dengan suara, dengan intonasi kalian yang medok, Mm. terus kalian yang pusing-pusing gimana-gimana. Nah, itu semua nanti kita belajar bersama-sama di Radio Unisri. Terus yang kedua, kalian harus up to date informasi, apa yang baru, apa yang sedang dibahas. Bahkan kamu tidak terpaku mengambil informasi atau bahan skrip itu dengan dari Line Today atau mungkin dari tabloid-tabloid manapun, tabloid online kan ada kan sekarang. Nah, itu nggak terpaku. Itu bisa juga yang dibahas di TikTok, di Instagram, di Twitter, bahkan dimanapun. Kalau semisal sekiranya masih bisa lingkupnya aman untuk dibahas, boleh kalian dibahas. Contohnya kalau dari TikTok, biasanya kan orang ngasih kontennya fakta, iya, fakta Dua Lipa, penyanyi dari ini menang Grammy loh, gini. Nah, kalian juga bisa langsung membawakannya. Bahkan satu program itu bisa membahas satu penyanyi aja, gitu. Itu jadi kalian memang harus up to date dan harus mengalahkan ego. Kalau misal suka lagu apa harus mengalahkan ego, yaitu lagu pop gitu. Jadi memang harus kan semua pendengar ya, karena kan rata-rata juga orang-orang juga dengarnya pop kan. Jadi harus dikurangin untuk lagu-lagu yang seperti itu. Udah sih sebenarnya cuma 2 aja. Kalau kalian udah dapat percaya diri dan update, dan bahkan kalian suka dengan musik dulu ya, dan kalian juga sering banget dengerin radio, nah itu kalian pasti kalau terjun ke radio ini sih udah pasti udah tahu aku ngomong apa, aku ini apa gitu, udah tahu. Cuman kalau teman-teman, aku juga mau ini yang ngejelasin ya teman-teman di rumah. Kalau di Radio Unisri itu strukturnya itu ada beberapa. Gak cuman announcer aja, yaitu ada program director. Itu biasanya yang nge-handle program, yang bikinin program. Program weekend maupun weekdays. Nah, tapi kalau untuk di Radio Unisri sendiri itu memang weekdays, karena kan sesuai dengan jadwal kuliah kan. Jadi Senin sampai Jumat aja. Terus ini aku ngomongin sebelum pandemi ya. Nah, aku ngomong sebelum pandemi. Jadi program director tuh seperti itu. Musik director tentunya sering yang bikin playlist musik untuk satu program. Contohnya program Info Sore. Nah, itu udah dibikinin playlist tuh. Tapi cuman memang beberapa aja. Jadi di jam ini dikasih 2 lagu. Maksimal cuma 2 lagu sih. Maksimal 2 lagu. Bikinin playlist gitu untuk satu program itu. Terus program director, musik director, content creator. Nah, content creator sendiri itu biasanya memikirkan berkolaborasi sama program director, tapi memang
lebih fokusnya untuk konten creator itu konten di Instagram. Jadi mau dibawa kemana sih ini feeds, bahkan aktifnya pun itu harus di konten creator. Itu pemegang sosial medianya Radio Unisri, sorry. Ada announcer tentunya. Announcer itu ya pasti kalian tahu ya, yang bersuara. Tapi tidak hanya bersuara saja, kalian bisa kalau masih agak kaku, teman-teman bisa coba bikin skrip dulu. Nah, nanti dilatihnya mungkin bisa sama aku, bisa teman-teman yang sudah berpengalaman begitu. Terus program director, musik director, produser. Kalau setahu aku dulu di sini itu tuh yang menyiapkan konten untuk dibawakan. Jadi udah disiapin nih, ada konten apa aja. Oh, kalau nggak ada ya udah kita cari konten sendiri. Gitu. Jadi self produce ya berarti namanya. Nah, produser juga biasanya kalau ketika kita ada urusan nih, aku tak maaf sih iya. Nah, biasanya dia ngelis playlist. Jadi ngasih lagu-lagu dulu sebelum kita masuk on air gitu. Itu pokoknya produser tuh hampir kayak apa ya? Asisten penyiar kali ya. Kurang lebih gitu sih. Jadi yang menemani. Nah, yang menemani penyiar gitu produser itu. Yang record gitu-gitu juga. Lalu admin sosial media biasanya bekerja samanya sama content creator sih. Admin sosmed tuh biasanya cuman untuk Instastory biasanya. Instastory Instagram. Yes. Oh, berarti itu tadi ada beberapa bagian dalam penyiaran di radio ya khususnya. Yes, ada content creator, produser, content creator, announcer, show director. Bener, show director. Program director, program director, music director gitu-gitu banyak. Produser juga. Gitu. Jadi untuk teman-teman semua nggak usah takut, nggak usah pede ketika kalian kayak kalau nggak pede nih, tapi otak kalian itu update atau enggak kalian suka ngedesain, yaudah masuk content creator bisa. Terus kalian, aku nggak pede Kak, tapi aku tahu lagu-lagu yang baru update sekarang, bisa masuk ke musik director gitu-gitu, bisa masuk ke produser gitu-gitu sih. Kalau produser pun bahkan juga harus update ya. Berarti itu tadi ada di awal kan tentang pesan tentang teman-teman yang mau turun ke dunia radio atau dunia penyiaran, dan ada juga bagian radio. Bagi kalian yang minat ke divisi radio silahkan langsung menghubungi Instagramnya radio. Bentar ya, aku buka dulu boleh kali ya. Instagramnya @radiounisri _107, yaitu 107,7. Radio Unisri _107 107 udah. Itu kalian juga bisa di follow di situ, bisa update juga bagi teman-teman mahasiswa baru maupun mahasiswa yang tahunmu ya kita ya. Kan ngisor butuh. Aku semester 4. Pokoknya yang belum masuk bisa langsung masuk di enggak ada yang buat teman-teman mahasiswa baru aja, canda. Buat mahasiswa baru boleh langsung masuk di grup WhatsApp-nya di radio. Nah, gimana caranya? Kalian pasti di per kelas pasti ada yang masuk kan? Ada. Nah, pasti minta aja kayak linknya. Ya udah tinggal masuk aja, nanti aku jelasin di situ gitu. Dan kalian teman-teman di rumah bisa kalau udah nonton ini ya, ini udah tayang dong pastinya tanggal berapa? Oh, nanti menyusul. Oke. Kalau ini udah tayang, kalian bisa tanya apa aja langsung di grup WhatsApp ya. Nanti aku jawab pribadi. Oke. Tidak terasa sudah hampir 1 tahun ya kita share. 1 tahun bahkan sampai berapa ini kita lama banget loh ya. Ini sudah menuju ke paling pertanyaan pamungkas. Malah lagu ini. Mas, kesan. Yes. Kesan dia kesan. Kesan dan apa ya? pesan ikut dalam acara ini. Aku suka untuk acara ini karena akhirnya podcast ini berjalan kembali ya setelah 7 purnama. Setelah ya Allah setelah 7 tahun mati ya kayaknya ya. Bercanda enggak. Aku suka banget sih podcast di sini karena ya kan sama-sama ya itu tadi sama-sama belajar. Makanya ini juga ayo kita datang. Dan kesannya emang bagus ya acara ini karena kan tahu kan yang memimpin kan kita kan angkatan kita gitu loh, ngerti? Kita berhak sombong loh, ngerti nggak? Itu aja sih, pokoknya kalian kalau mau gabung radio ya udah gabung aja, kita belajar bareng-bareng, ngerti nggak lo? Mungkin berarti itu kan kesan ya, pesan untuk para pendengar di manapun Anda berada. Sana. Aku suka apa ya? Kok aku suka sih pesannya ya? Kalau tugas kalian numpuk dan gak mau pusing, jangan dikerjain.
Thank you. Ya, nek tugasnya numpuk ya dijajar wae kan numpuk. Iya. jangan ditumpuk ya. Heeh. Jangan ditumpuk, dijajarin aja. Iya. Dijajarin, didiemin, nanti pasti kalian lupa. Soalnya nggak dikerjain, Nah, gitu. itu Nah, adalah nanti ngaruhnya ke KRS. Nah, tuh monggo. Mau yang mana? Mau dikerjain tapi pusing atau mau males-malesan cuma dijajar-jajarin monggo. Nah, ya sistemnya los. sistemnya los wae. Ya toh. Lanan lehmu WhatsAppan itu kan bercanda. Oke, akhir sudah dalam acara program ini yaitu Pom Pom Podcast with Himakom dalam kunjungan institusi online ke Divisi Radio bersama Mas Novendra Mas atau kalian Novendra. bisa panggil aku Raisa, tapi emang nama udah ada aku Raisa. Bye. ini atas nama Mas Novendra dari Divisi Radio dengan akun Instagram. @novendra1999. Oke, nanti kalian bisa kepo-kepoin Di description box ya. Ini PR untuk teman-teman editor. Oke, siap Bang. Ya, ini sudah sampai di Thank you penghujung. Roma. Oke, thank udah you. undang aku. Thank you semuanya. Oke. Ini sudah sampai di penghujung acara dan berakhir sudah pertemuan dalam Pom Pom Podcast with Makom bersama kunjungan institusi online ke Divisi Radio bersama Mas Novendra dan tentunya saya Mas Samuel aka Rohmat. Ini Samuel itu nama panggung. Kalau nama rumah Rohmat. Dan selesai sudah dalam acara ini dan jangan lupa 3M Apa? itu menjaga jarak, Mencintaimu. memakai masker dan jangan lupa tetap mencuci tangan, membasuh muka lalu tidur dan tentunya tetap mentaati protokol kesehatan yang ada. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menyaksikan podcast with Himakom kunjungan institusi online di Divisi Radio dan sampai jumpa kembali besok ke pom-pom yang lain. Bye bye. Bye bye. Jangan lupa kalian like, subscribe, share. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, share dan like. Oke. Screenshot. Jangan lupa notifnya di nyalain.